Ajen Yong Udolot, saya Albertus Saputra dari JKI Mawar Saron Semarang dan Unlimited Fire Youth Movement. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lalu sharing pada hari ini ya. Hari ini kita akan bicara tentang healthy relationship, tentang bagaimana kita membangun hubungan yang sehat. Nah, by the way, aku pengen mulai dari satu hal begini teman-teman. Hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia adalah hubungan. Dia mati di kayu salib tidak sekedar untuk menebus dosamu dan dosaku, tetapi juga itu memulihkan hubungan antara kita dengan Bapa di surga. Jadi terjadinya sebuah pemulihan. Jadi hadiah yang terbaik dari Tuhan adalah hubungan. Saya pernah mendengar Pastor Craig Groeschel pernah berkata, "Show me your friends and I'll show you your future." Teman-teman Aijen, tahukah bahwa orang-orang di sekeliling kita menentukan seberapa jauh kita akan berjalan, seberapa pencapaian seperti apa yang kita akan capai. Ingat ya, ada hal-hal di dalam dunia ini yang tidak kita akan pernah capai dengan kita sendirian. Masalahnya adalah kita ini sedang berjalan dengan siapa? Ya, itu penting. Dan hubungan yang sehat selalu dimulai, saya percaya, juga dibangun dari pribadi-pribadi yang juga sehat. So, pastikan teman-teman memiliki komunitas yang sehat ya. Dan saya percaya bahwa 80% faktor yang menentukan keberhasilan dari kepemimpinan organisasi maupun hubungan dengan suami istri ya, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, salah satunya adalah bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan ya. Itu penting sekali. Dan saya belajar satu hal, bahwa Mazmur katakan dengan siapa kita berjalan ya, dengan siapa kita berdiri dan dengan siapa kita duduk itu akan menentukan one day, suatu hari kelak kita akan menjadi seperti apa. Jadi ayo perhatikan deh ya, teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita macam apa sih? Apakah mereka yang harusnya dekat dengan kita justru malah kita jauhkan, atau yang harusnya jaraknya itu jauh justru kita malah deket-deket dengan mereka ya. So, apa yang bisa kerjakan? Ini yang saya biasa kerjakan teman-teman Aijen. Saya mengumpamakan seperti rumah. Rumah itu paling depan ada pagernya, kemudian ada terasnya, ruang tamu, lalu ada ruang keluarga. Tentunya tidak semua orang akan saya masukkan di ruang keluarga. Kenapa? Karena itu tergantung seberapa saya kenal orang ini, ya kan? Tentunya teman-teman juga sama kan? Tidak akan membiarkan orang yang tidak dikenal masuk ke rumah teman-teman Aijen. Untuk orang-orang yang kita nggak kenal, tentunya kita akan taruh mereka di depan pagar. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengenal orang ini. Apakah dia membawa pengaruh yang buruk, entah pengaruh yang baik, kita nggak tahu. Makanya kita butuh untuk mengenal ya, mengenal terlebih dahulu ya, kenali dulu. Kemudian mungkin sudah mulai kenal, oh aku tahu siapa dia, oke, kita masukkan di teras, kita bisa duduk bersama. Tapi ingat, itu teras ya. Makin akrab, kita mulai kenal baik, naik ke ruang tamu, dan yang terakhir adalah ruang keluarga. Dan saya belajar ya, semakin tambah usia, yang sering-sering saya juga perhatikan, biasanya circle-nya atau temannya semakin meruncing, semakin mengkerucut, semakin sedikit. Kenapa? Karena orang-orang di dalam circle atau intern yang paling dekat dengan kita, itulah orang-orang yang kita berikan akses khusus,
akses yang seperti apa yang dimaksud? Aksesnya adalah kita berikan kesempatan mereka untuk bisa mengungkapkan, memberikan saran, memberikan masukan, bahkan memberikan teguran. Jadi kalau kita ini tidak mengizinkan orang-orang di sekeliling kita, tentunya kita pastikan bahwa ini orang yang mengenal kita sungguh-sungguh. Ya, dialah orang yang berada, entah kita sedang berada di lowest moment kita atau sedang berada di puncak-puncaknya, orang ini selalu ada. Untuk orang-orang ini, kenapa kita tidak berikan akses ke mereka? Untuk supaya hidup kita lebih baik, kita menerima masukan, menerima saran. Jangan justru ketika ada orang menegur kamu, justru kamunya malah yang salah kaprah, tersinggung, terus merasa bahwa ini orang jangan-jangan gak suka dengan saya. Tahukah bahwa teguran itu adalah bentuk tanda cinta loh, tanda bentuk kasih. Seringkali kita tuh mengumpamakan kasih itu dengan hal yang sifatnya baik-baik saja gitu ya. Padahal teguran itu juga baik. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman salah tapi nggak ditegur, otomatis kita akan jatuh dan jatuhnya akan lebih dalam. So, pastikan ya dengan siapa kita bergaul. Karena firman Tuhan katakan, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan itu kan sesuatu yang kita lakukan cukup lama, bertahun-tahun, tapi dengan hanya pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk mengakibatkan kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun lamanya tiba-tiba jadi rusak. Coba deh dicek berapa banyak orang-orang yang tadinya begitu cinta Tuhan, ketemu orang yang barusan kenal 1-2 bulan, kemudian PDKT, lu pacaran, tiba-tiba tuh hilang dari peredaran. Wah, hilang dari komsel gitu ya, hilang dari ibadah. Orang ini nggak ada lagi ya. Nah ini tadinya punya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sehat, tapi ketika masuk ke dalam pergaulan yang salah, membuat kebiasaan yang tadinya baik tiba-tiba sudah hilang semua. So, hari ini kita belajar, kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya, saya termasuk orang yang concern dengan orang-orang yang di samping saya pastinya. Kenapa? Karena saya tahu bersama dengan mereka kita sama-sama akan naik bersama-sama. Ya. Kalau kamu salah milih teman untuk berhubungan, justru membuat akan turun levelnya, bukan next level, tapi turun level. Jadi pasti nih ya teman-teman ya, Aijen ya, kita tidak salah bergaul, kita tidak salah berteman, tapi make sure orang-orang yang benar-benar dekat adalah orang-orang yang membangun, orang-orang yang membuat kita tuh masih pengen rindu, pengen kenal dekat Tuhan lebih lagi. Kalau hubunganmu dengan sesamamu atau orang yang dekat dengan kamu membuat kamu jauh dari Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Ini bangun kamu gak sih? Ini membawa kamu sebagai nama Tuhan gak sih? Kalau membuat kamu jadi Tuhan, tidak membuat hidupmu lebih baik, tidak membuat makin rindu aku pengen kenal pribadi Tuhan lebih better, lebih baik, ayolah jaga jarak. Saya gak minta bahwa musuhan dong, bukan. Tapi mulailah untuk berjaga jarak. Kita tetap say hi, tapi kita tahu saya batasan di mana. Sama seperti rumah-rumah. Tampaknya orang ini cukup saya taruh di pagar. Orang ini saya cukup di ruang tamu. Orang ini cukup saya taruh di teras rumah. Ya. Jadi supaya apa sih? Supaya tidak gampang kita jadi orang yang dikecewakan. Orang yang kecewa itu asalnya dari ekspektasinya yang terlalu tinggi, ya, dan pada akhirnya ekspektasinya kegedean dan akhirnya melihatnya bahwa akhirnya merasa kecewa. So hari ini ayo perhatikan ya orang-orang di sekeliling kita. Dan yang paling penting, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Saya berdoa apa yang saya sharingkan boleh memberkati teman-teman semua.